Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam hangat untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nafrio dengan NIM 20045003. Dan di video kali ini kami dari kelas komunikasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nofrion akan membuat sebuah mini podcast tentang permasalahan pada pembelajaran dan geografi dan solusi yang diberikan terkait permasalahan tersebut. Dan tentu saja saya di podcast kali ini tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada dari rekan saya, silakan dari teman saya memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Amal Mustafa dengan NIM 5004, juga berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya Rahmat Suryadi dengan NIM 20045034. Saya juga dari Prodi Pendidikan Geografi. Oke, jadi di podcast kali ini saya akan memandu jalannya podcast kali ini dan dua teman saya Amal Mustafa dengan Rahmat Suryadi akan menjadi narasumber terkait topik yang akan kita bahas. Oke teman-teman, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan dalam pembelajaran geografi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin untuk pertamanya saya minta dulu pandangan dari Rahmat Suryadi selaku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Geografi. Bagaimana pandangan dari Mas Rahmat Suryadi mengenai permasalahan dalam pembelajaran geografi? Oke. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu buat saya buat menyampaikan pandangan. Sejauh ini setelah 3 tahun saya masuk ke Universitas Negeri Padang ini sebagai mahasiswa pendidikan geografi. Tentunya sudah banyak sekali hal yang saya alami. Dalam contoh, di SMA dulu saya belajar geografi tentunya kurang dengan teknologi, yang membuat pada saat menjadi mahasiswa ini untuk pengetahuan teknologi itu sangat minim. Jadi hal yang pertama yang menjadi masalah dalam pendidikan geografi ini yaitu minimnya penggunaan teknologi ketika pembelajaran SMA. Jadi dari minimnya penggunaan teknologi ini membuat anak-anak cuman pintar dalam teoritis. Kalau di dalam penguasaan teknologi atau dalam contohnya kita membuat peta. Membuat peta sekarang kita kan memerlukan teknologi, yaitunya software kan. Ya, betul, Pak. Nah, jadi karena di SMA dulu kita cuman belajar apa itu peta, cuman pengertiannya saja. Jadi kita nggak tahu cara penggunaan teknologi dalam pembuatan peta ini. Jadi kalau menurut saya permasalahan utama dalam pembelajaran geografi ini yaitunya penguasaan teknologi yang sangat kurang di kalangan pelajar tingkat SMA. Jadi untuk cadangan yang dia bawa ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi sangat kurang. Demikian pandangan dari saya. Oke, berarti dapat kita simpulkan dari pandangan dari Mas Rahmat Suryadi menyatakan bahwa permasalahan utama pada pembelajaran geografi di era sekarang ini yaitu kurangnya penguasaan teknologi baik dari segi pendidik maupun bagi mahasiswanya itu sendiri. Mungkin kita lanjut ke pandangan yang kedua dari Mas Amal Mustafa. Bagaimana pandangan dari Mas Amal Mustafa mengenai permasalahan dalam pembelajaran geografi di era sekarang ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Rio dan Mas Rahmat Suryadi. Mungkin saya sedikit agak berbeda pandangan terkait dengan apa yang telah disampaikan dan sama-sama kita dengar dari Mas Rahmat Suryadi, bahwa beliau mengatakan permasalahan utama itu adalah teknologi. Namun menurut saya permasalahan pada pembelajaran geografi itu sendiri adalah bagaimana siswa itu memiliki semangat atau lebih kreatif. Karena pada pembelajaran geografi ini mencakup beberapa disiplin ilmu, dan artinya siswa itu dituntut untuk lebih memahami dari sisi-sisi yang lain, sehingga kita tidak dapat menyalahkan kenapa permasalahan itu terletak pada media dan penggunaan teknologi. Maka oleh karena itu saya berpengalaman terhadap junior saya di SMA dulu, bahwa beliau itu sangat rajin dan mampu untuk menguasai
berbagai bidang-bidang di disiplin ilmu geografi ini. Dan oleh karena itu, dari contoh tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan keterbatasan yang dibilang oleh Mas Rahmat tadi, tidak menghambat seorang siswa dalam pembelajaran. Dan artinya, tidak boleh terfokus pada teknologi, penggunaan media, ataupun sebagainya. Karena pembelajaran geografi ini mencakup beberapa disiplin ilmu. Mungkin demikian pandangan saya terkait dengan permasalahan dari pembelajaran geografi di lapangan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman, tadi sudah kita dengar ya pandangan dari Mas Rahmat Suryadi dan juga pandangan dari Amal Mustafa. Mungkin ini dua pandangan yang berbeda mengenai permasalahan pada pembelajaran geografi. Sebenarnya dari dua permasalahan tersebut itu bisa dikatakan memang betul kedua yang disampaikan, argumen yang disampaikan oleh Mas Rahmat Suryadi dan Mas Amal Mustafa itu memang benar, itu yang menjadi permasalahan pada pembelajaran geografi pada saat sekarang ini. Mungkin untuk selanjutnya saya minta tanggapan dari Mas Rahmat Suryadi mengenai penyampaian dari Mas Amal Mustafa tadi. Baik. Terima kasih kepada Mas Rio telah memberikan kesempatan kembali. Tanggapan saya dengan media pembelajaran yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, menurut saya itu benar adanya, karena dengan media ini pastinya pembelajaran geografi ini dapat kita capai dengan hasil yang cukup maksimal. Kan tetapi penggunaan media ini juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitunya kekurangan teknologi itu. Jadi untuk penggunaan media ini pastinya kita menggunakan teknologi juga. Jadi untuk analisis saya yaitunya penambahan teknologi dalam analisis ini ya sangat penting dalam itu. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya juga kita mintalah pandangan dari Mas Amal Mustafa mengenai pernyataan dari Mas Rahmat Suryadi tadi mengenai penyebab permasalahan dalam pembelajaran geografi itu ya dari teknologinya gitu. Bagaimana pandangan dari Mas Amal Mustafa dari hal itu? Baik. Dan alasan saya mengemukakan terkait dengan semangat dan pembelajaran geografi ini, yaitu dengan bersumber dari referensi jurnal pendidikan geografi, di mana dalam jurnal tersebut melampirkan bahwasanya dalam pembelajaran geografi itu terdapat jiwa kreatif siswa dalam mengolah serta menganalisis dari pembelajaran geografi, sehingga dapat dipahami salah satu dari variabel yang dimuat dalam artikel tersebut adalah kreativitas siswa dalam memahami pembelajaran geografi. Maka oleh karena itu saya memiliki alasan yang jelas terhadap perbedaan pandangan terhadap yang telah disampaikan oleh Mas Rahmat Suryadi tadi. Sedikit tambahan. Ya, silakan Mas Rahmat Suryadi. Karena sekarang kita sudah diberlakukan lagi kurikulum merdeka kan, setelah Covid kemarin dilakukan kurikulum yang mendesak itu. Jadi sekarang kan kurikulum kita yaitunya kurikulum merdeka. Jadi jika kita membatasi penggunaan teknologi tadi di dalam pembelajaran dan media-media yang dipakai dalam pelajaran geografi, pasti anak-anak ini akan jenuh. Jadi kalau jika dibatasi demikian, tentunya gaya belajar mereka dalam pembelajaran pasti berubah. Soalnya dalam Covid dulu mereka terbiasa daring, lalu masuk kembali ke dalam kelas, pastinya perlu pembaharuan. Ya. Oke, terima kasih dari. Oke, baik. Mungkin dari dua argumen yang berbeda, kita tidak bisa menyalahkan argumen mana yang benar dan argumen mana yang salah. Mungkin terkait permasalahan yang disampaikan oleh dua narasumber hebat kita ini, mungkin kita langsung saja minta solusi yang diberikan sebagai calon seorang guru yang nantinya akan mengajar siswa-siswa di SMA tentunya gitu pada pembelajaran geografi. Tentunya dari masalah yang muncul tadi, tentunya dari narasumber sudah ada solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin untuk yang pertama saya minta kepada Mas Amal Mustafa untuk menyampaikan apa kira-kira solusi dari Mas yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran geografi. Baik, terima kasih. Dan solusi dari saya terkait dengan permasalahan pembelajaran geografi ini adalah yaitu dalam penerapan kurikulum merdeka, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memahami pembelajaran. Dan solusi yang saya tawarkan itu berupa dalam pembelajaran geografi ini
siswa diberikan akses atau kebebasan untuk mengeksploitasi terkait misal tentang materi lingkungan. Bagaimana siswa itu dapat memahami kondisi lingkungannya sehingga siswa tersebut sesuai dengan pendapat Rahmat tadi bahwa siswa tidak lagi terpaku terhadap materi saja sehingga siswa itu peduli dan tanggap terhadap lingkungan di sekitar. Maka oleh karena itu sebagai calon guru saya kedepannya ingin memberikan atau memberi pelayanan kepada siswa bagaimana siswa dapat terlibat dan berperan aktif terhadap lingkungan di sekitar sehingga dari pemahaman dari lingkungan sekitar mereka dapat memahami bagaimana kondisi dan apa hal yang tepat dilakukan terkait dengan permasalahan yang terdapat di lingkungannya. Mungkin demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapan dari Mas Amal Mustafa. Mungkin yang terakhir kita minta juga lah solusi dari Mas Rahmat Suryadi terkait permasalahan pada pembelajaran geografi yang beliau sampaikan tadi. Silakan kepada Mas Rahmat Suryadi. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Tanggapan atau solusi yang dapat saya sampaikan dalam permasalahan ini yaitunya, jika pembelajaran geografi ini khususnya diletakkan oleh guru pada jam kondusif, itu memungkinkan murid tidak jenuh. Tetapi jika pembelajaran geografi ini diletakkan di jam-jam yang dibilang udah masuk ke dalam jam-jam terakhir dalam jam pembelajaran, sekitaran setelah isoma sampai pulang, tentunya pada jam-jam saat itu murid sudah tak semangat seperti pada pagi hari. Jadi untuk penerapan media pembelajaran yang berbasis teknologi itunya pasti adalah hal yang sangat tepat untuk membangkitkan gairah para murid dalam belajar. Jadi tanggapan utama saya itunya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam menyampaikan pembelajaran didukung dengan kurikulum merdeka. Tentunya ini adalah hal yang sangat bagus untuk diterapkan di lingkungan sekolah sebelum mencapai di jenjang saat seperti kita sekarang ini sudah di jenjang perguruan tinggi. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin ada sanggahan dari rekan saya. Oke. Tidak ada. Oke. Gimana Mas? Mas Amal, apakah ada tanggapan atau tidak? Terkait dengan solusi yang diberikan oleh Mas Rahmat tadi, yaitu di mana beliau fokus terhadap jam pembelajaran, yaitu mempersalahkan pembelajaran di akhir sehingga membuat siswa sering jenuh dalam belajar. Dan itu merupakan menurut saya itu merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh, dan saya setuju dengan pendapat Rahmat Suryadi. Sehingga walaupun siswa mengalami pembelajaran pada akhir jam pelajaran, misalnya siap zuhur, namun sebagai seorang guru yang inovatif kita harus memiliki bagaimana upaya yang tepat seperti penggunaan atau penerapan model pembelajaran, metode yang tepat, sehingga dengan penggunaan hal tersebut dapat meningkatkan lagi konsentrasi dan membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar geografi. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman tanggapan dari dua narasumber hebat kita mengenai permasalahan pada pembelajaran geografi dan solusi yang diberikan. Mungkin yang terakhir mungkin saya simpulkan ya dari apa yang saya dapatkan dari narasumber kita. Mungkin tadi mengenai permasalahan pada pembelajaran geografi, yang pertama tadi itu mengenai kurangnya penguasaan teknologi baik itu dari segi pendidik maupun dari segi siswanya. Sehingga jika kita lihat di era sekarang ini, yang mana pembelajaran sekarang itu lebih mengedepankan penggunaan teknologi daripada hanya pembelajaran secara manual gitu. Jadi penguasaan teknologi itu penting pada dunia pendidikan sekarang ini, baik itu untuk guru maupun untuk siswanya. Kemudian tadi dari penyampaian dari Mas Amal Mustafa, pada pembelajaran geografi itu yang menjadi permasalahannya tidak hanya pada sektor teknologi saja, namun juga pada sektor bidang-bidang lainnya pada pembelajaran geografi. Karena pembelajaran geografi itu luas, tidak hanya tentang teknologi, tapi kita juga belajar mengenai alam dan lingkungan sekitar. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu untuk podcast singkat kita pada sore hari ini. Saya selaku pemandu podcast
mohon pamit undur diri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi